adik-adik. Salam. Puji Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan juga para orang tua yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dan setia menemani putra-putrinya untuk mengikuti ibadah secara online sekolah minggu. Marilah kita bersama-sama sebelum kita melanjutkan ibadah, kami akan bersama-sama memperkenalkan adalah guru-guru kita yang selalu setia kepada menemani kalian semua, yaitu Ibu Budi, Ibu Karmina, Mbak Ar Yani. Nah, di sini ditemani Bapak Indro selaku pemusik. Oleh karena itu, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita di depan masing-masing. Lalu kita bersama-sama ya dengan penuh sukacita. Namun sebelah juga saya tanya, gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan memujikan dulu. Selamat datang di sekolah minggu. Tepuk ya, Bu ya? Ya, dengan tepuk. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Puji Tuhan, kita jangan lupa minggu depan datang lagi. Terlebih minggu depan jangan lupa tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, oleh karena itu sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa sikap berdoa, duduk yang manis, tangannya, sikapnya ya. Yang akan berdoa Ibu Budi. Marilah anak-anak kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kepala tunduk. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, memberikan berkat dan perlindungan pada kami. Tuhan, sekolah minggu pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa ya sayang ya. Nah, bersama-sama kalau kita sudah berdoa, berarti kita akan mempersiapkan apa? Hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita juga akan memuji Tuhan dulu. Mari kita pujikan. Buka hati. Seperti
Alkitab. Oh, pinter semuanya ya, kita siapkan Alkitab kita. Nah, selain Alkitab kita siapkan apa lagi mungkin? Buku tulis. Serta pikiran kita, iya, buku tulis, hati kita, pikiran kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, yang membawakan firman saat ini siapa, Bu Budi? Ibu Indri Citraning Tias STH. Coba temanya apa? Ya, Ibu? temanya itu janji Allah untuk kebutuhan hidup. Nah, sekarang Mbak Aryani, dari apa Mbak Aryani? Diambil dari Filipi 4 ayat 19. Puji Tuhan, siapkan ya. Yuk bersama-sama duduk yang manis, didengarkan ceritanya. Shalom anak-anak Tuhan. Gimana? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ingat berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dalam keadaan yang baik. Diberkati Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan supaya kami mengerti dan bisa melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak Tuhan Yesus, pada saat ini kita mau mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi. Filipi itu di mana? Yo. Filipi itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru ya. Galatia, Efesus, Filipi. Nah itu, Filipi pasal yang keempat. 4 tuh jarinya begini. 1, 2, 3, 4. 4. Ayat yang ke-19. Angkanya itu 1 sama 9. 19 itu begini bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gitu firman Tuhannya. Sebentar, adik-adik pernah merasakan perutnya lapar enggak? Gitu, perutnya lapar, keroncongan kerucuk gitu. Pernah enggak? Terus kalau perutnya lapar, adik-adik ngapain? Ada yang nangis, mama minta makan, ada yang gitu. Terus juga kalau misalnya sudah dikasih makanan, gimana? Terima kasih enggak? Bu Citra punya teman, namanya itu Teddy Besar. Iya, dia sangat besar. Kita mau sapa dia ya, temannya Bu Citra. Kita panggil dulu, Teddy Besar. Sudah sampai dia. Halo teman-teman. Halo Teddy Besar, kamu kesini ya? Mau temani kita ya? Iya. Tapi perutku lapar, piye iki? Aduh, bagaimana ini perutku lapar? Aduh. Oh, kamu lapar? Iya, aku lapar. Bu Citra punya makanan. Kamu mau enggak? Hah? Makanan? Mau. Mana? Jeng. Ini makanannya. Silahkan dimakan ya. Terima kasih Bu Citra. Ya, makan ya. Oke. 1, 2, 3. Enak ya Teddy? Iya enak. Ada cerita loh. Ada seseorang namanya itu Pak Paulus. Dan dia itu pernah menjadi orang jahat. Tapi sudah jadi orang baik.
Loh, piye iku ceritanya? Adik-adik mau dengerin? Kita dengerin sama-sama ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, ini namanya Pak Paulus. Iya, dia itu namanya Pak Paulus. Dia dulunya itu adalah orang yang jahat. Coba lihat tuh. Nah, dia itu sering mencari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, para pengikut Kristus, untuk diserahkan kepada orang Yahudi untuk dipenjara dan dianiaya. Jahat sekali ya Pak Paulus itu waktu itu. Tapi ketika Tuhan Yesus memanggil Pak Paulus, dia kemudian bertobat, meninggalkan kejahatannya, tidak jahat lagi, tetapi menjadi orang baik. Nih, dia berkumpul dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Dia berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mempunyai tugas khusus untuk Pak Paulus. Nah, Pak Paulus itu diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, menjadi pekabar Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang semua bangsa di mana-mana. Ini Pak Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Ini ya Pak Paulus yang jubahnya biru ini. Nah, tapi ternyata ada orang-orang juga yang tidak suka sama Pak Paulus, adik-adik. Iya, ada yang tidak suka sama Pak Paulus. Sehingga Pak Paulus ini dicari, terus dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena pelayanan pemberitaan Injil itu tidak mudah ya. Ini lihat tuh, dia dimasukkan ke dalam penjara, tidak mudah untuk melayani Tuhan. Nah, tapi adik-adik, ternyata tidak hanya orang-orang yang tidak suka Pak Paulus saja yang memperhatikan, tetapi ada orang-orang yang masih dipilih Tuhan untuk menyayangi Pak Paulus. Sehingga dalam pelayanannya Pak Paulus dibantu untuk diberikan bahan makanan, juga baju-baju hangat, sehingga Pak Paulus ini tidak merasa kekurangan dan berkecukupan. Pak Paulus mendoakan orang-orang yang telah membantu dia dalam hal makanan, juga minuman dan pakaian hangat. Pak Paulus tidak lupa berdoa, mendoakan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kamu ditolong orang lain, apakah sudah berterima kasih? Jangan lupa berterima kasih. Dan ketika kamu ditolong orang lain, jangan lupa mendoakan mereka pada waktu kamu mau tidur. Dan jangan lupa juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu ceritanya. Wow, Pak Paulus hebat ya Bu Citra. Iya, dia mau berterima kasih dan mendoakan mereka yang membantu supaya tercukupi kebutuhannya. Seperti tadi loh firman Tuhan yang kita baca tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Seperti itu kan? Iya, wah aku senang sekali jadi anaknya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah juga mau ya jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Berdoa, mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan kita itu pasti menggenapi janjinya. Seperti tadi janji yang dalam Kitab Filipi 4 ayat yang ke-19 gitu ya. Oke. Aku masih lapar Bu Citra, aku mau makan lagi, ini mau tak habisin ya. Oke. Hati-hati ya Teddy. Sudah habis. Terima kasih ya Bu Citra.
Iya Teddy, kita dadah dulu ya. Dadah teman-teman. Dadah anak Tuhan. Puji Tuhan, kita tadi sudah semua mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, gimana kalau kita sudah mendengarkan? Kira-kira seneng apa enggak tadi mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, seneng. Kita akan pujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan menyiapkan apa Bu Karmina? Persembahan. Oh, Bu, dipersiapkan untuk Tuhan. persembahan. Gimana caranya Bu Budi? Dimasukkan ke dalam amplop, lalu Iya. bisa dititipkan pada kakak atau orang tua untuk ke gereja. Wah, puji Dimasukkan Tuhan. dalam kantong. Oh, puji Tuhan. Jangan lupa ya Bu, Iya. ditulisi persembahan sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, jangan lupa ya, tadi sudah dipesan oleh guru-guru kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekarang tiba saatnya. Kita mau ngapain coba Bu Budi selanjutnya? Doa syafaat, Bu. Oh, doa syafaat. Gimana kalau berdoa Bu Karmina? Tangannya dilipat, matanya ditutup, Oh, kepalanya iya. Kepalanya harus menunduk. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita bersama-sama akan doa syafaat, doa persembahan. Nanti doa Bapak kami bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Aryani. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh mempersembahkan sedikit persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau urapi, boleh berkenan di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu ini. Kami berdoa untuk adik-adik kami, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kepandaian, ketekunan pada adik-adik kami yang masih harus beribadah dari rumah ataupun masih ada yang sekolah dari rumah. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga boleh menjadi orang tua yang baik, yang memimpin dengan bijaksana, dengan penuh kasih sayang pada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati bangsa dan negara ini. Engkau urapi Bapak Presiden kami, Engkau urapi kepala pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga boleh memimpin rakyat Indonesia ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk wabah COVID yang masih ada di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa tutup bungkus dengan kasih dan kuasa darah-Mu. Boleh semua boleh sehat, semua boleh pulih, boleh melakukan aktivitas dengan baik. Dan virus ini boleh dapat musnah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita semua sudah berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Ya, kita tutup ibadah kita, namun mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mata Tuhan melihat. Jadi ingat ya, dimanapun kamu berada, kalian berada, mata Tuhan selalu melihat kalian. Ya, yuk kita pujikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, pada saat ini sekolah minggu sudah kita akhiri. Oleh karena itu, bagaimana salam kita kepada adik-adik? Mari ibu-ibu kita ucapkan, sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.